Selamat datang di pembelajaran online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi akidah akhlak kelas 5 SD dengan judul Akhlak Tercela. Kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Sebagai orang yang beriman, kita wajib bertakwa kepada Allah. Apabila manusia melanggar larangan dari Allah, maka azab Allah pasti akan menimpanya. Banyak contoh dan kisah orang-orang yang durhaka dan menentang kekuasaan Allah dalam Al-Quran. Mereka menerima azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh kisah Qorun. Qorun hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Dia seorang yang kaya raya, tetapi durhaka kepada Allah. Dia juga dikenal sebagai orang yang sangat kikir. Rumah dan segala peralatannya serba mewah dan harganya pun juga sangat mahal. Banyak orang yang kagum dan tergiur melihat kekayaan Qorun. Bahkan kunci gudang hartanya pun dipikul oleh banyak orang. Akan tetapi, Qorun seorang yang sombong, seorang yang angkuh kepada sesama dan memiliki akhlak yang kasar, akhlak tercela, akhlak tidak baik. Qorun apabila disuruh mengeluarkan zakat dan sedekah, dia menolak dan mengatakan, "Saya memperoleh harta benda ini karena usaha saya sendiri." Qorun telah berbuat durhaka kepada Allah. Dia menganggap seolah-olah harta yang dimilikinya akan kekal. Qorun tidak mau mensyukuri nikmat yang diberikan kepadanya. Dia tidak mau mengakui bahwa Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Akibat kedurhakaannya itulah Allah menghukum Qorun dengan menenggelamkan dirinya bersama seluruh harta yang dimilikinya ke dalam bumi. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 81, yang artinya, "Maka kami benamkan dia, yakni Qorun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia termasuk orang-orang yang dapat membela diri." Demikianlah kisah kedurhakaan Qorun terhadap kekuasaan Allah. Sebagai orang yang beriman, kita harus menghindari apa yang diperbuat oleh Qorun, karena kekuasaan hanyalah milik Allah semata. Tidak sepantasnya kita menyombongkan diri di hadapannya. Janganlah sampai Allah menurunkan azab yang sangat pedih karena kelalaian kita. Karena kekayaan, kepintaran, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menyombongkan itu, karena sejatinya semua ini terjadi karena kekuasaan Allah. Selanjutnya, akhlak yang tercela adalah kikir. Kikir termasuk akhlak yang tercela yang harus kita hindari. Kikir atau bakhil itu kebalikannya dari sikap dermawan. Kikir adalah orang yang enggan atau berat hati menginfakkan sebagian hartanya kepada orang yang berhak dan membutuhkan. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Allah berjanji akan menambah nikmat itu apabila kita mau bersyukur, apabila kita tidak kikir. Cara menjauhi sifat kikir yaitu dengan cara memperbanyak sedekah. Karena Islam mengajarkan pada umatnya supaya berlaku tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi lebih baik kita memberi daripada kita meminta-minta. Maka dari itu kita harus mematuhi sifat tersebut. Karena kita harus mematuhi sifat tersebut, kita juga dilarang berbuat kikir dalam hal apapun, baik kikir harta ataupun kikir ilmu. Contohnya, apabila ada orang yang membutuhkan, kita semaksimal mungkin untuk memberikannya, untuk bersedekah kepadanya. Demikian pula dengan ilmu, apabila kita diberikan kepintaran oleh Allah, maka selayaknya, sewajibnya kita juga harus menularkan kepintaran kita, ilmu kita kepada teman kita, dan kepada orang yang membutuhkan. Akibat perbuatan kikir yaitu 1. Dibenci Allah dan Rasul-Nya.
2. Tidak disukai teman dan masyarakat. 3. Harta atau ilmu yang dimilikinya tidak berkah. Dan yang keempat, akan masuk neraka. Nah, ini adalah akibat dari apabila kita berbuat kikir. Kita tidak boleh kikir dalam hal harta dan juga hal ilmu. Apabila kita memiliki ilmu, kita wajib untuk menyampaikan kepada teman-teman kita agar ilmu yang kita dapat barokah. Cara menghindari sifat kikir, yang pertama, selalu ingat Allah bahwa harta yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah. Yang kedua, membiasakan diri memberi kepada orang lain. Yang ketiga, mengingat pahala yang didapat apabila bersifat dermawan. Yang keempat, mengingat akibat yang diperoleh akibat bersikap kikir. Nah, itu tadi gimana caranya untuk menghindari sifat kikir. Selanjutnya adalah serakah. Serakah atau tamak adalah sifat ingin memperoleh sesuatu yang lebih banyak dari orang lain. Orang yang serakah biasanya ingin memperoleh hartanya sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala macam cara. Di dalam hatinya tidak merasa cukup dan apa yang dimilikinya selalu merasa kurang. Dia selalu cemas, gelisah jika hartanya dirampas oleh orang. Dia tidak yakin harta yang dimilikinya adalah milik Allah. Dia percaya hartanya adalah miliknya atas jerih payahnya. Itu adalah pemahaman yang sangat keliru. Banyak orang yang beranggapan karena usahanya, karena jerih payahnya harta didapat. Tapi sebetulnya itu tidak. Yang memberi harta kita itu adalah Allah. Kekuasaan hanya miliknya Allah. Kerugian akibat serakah itu akan dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. 2. Dijauhi temannya atau dibenci temannya. 3. Hatinya selalu gelisah dan takut kehilangan hartanya. 4. Menimbulkan permusuhan. 5. Selalu merasa tidak cukup apa yang dimilikinya. Cara menghindari serakah adalah 1. Membiasakan diri selalu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. 2. Menanamkan dalam hati sifat qanaah. 3. Mengingat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang memiliki sifat serakah. 4. Memperbanyak sedekah. Nah, itu tadi adalah berbagai macam contoh akhlak tercela, akhlak yang tidak baik yang seharusnya segera kita tinggalkan. Semoga kita menjadi orang yang berguna, orang yang selalu memiliki akhlak terpuji dan menghindari akhlak-akhlak yang tercela. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.